Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriana Nisma, NIM 19 12 11 615 dari kelas 2C. Saya akan membacakan rangkuman materi dari Pak Alfitri. VCT dan pasar dasar konseling bagi pasien HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Tentang saat ini sangat banyak. Ada seksi pelestarian dilihat di antara dari BKKBN 2013 sampai 2015. Presentasi remaja wanita yang pernah berhubungan seks sesuai dengan pria. Periksaan dinas di Indonesia meningkat dan tahun 2013, 2014, 2015 kalau dilihat dari data umurnya sangat muda, ada 13 tahun sampainya. Semuanya berisiko HIV dan lain-lain. Hal ini tentu perlu konseling ketika ada masalah yang terjadi seperti seks pernikahan akan menimbulkan nikah muda, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular seksual. HIV/AIDS di sisi lain juga ada nafsa. Nafsa diidentifikasikan dengan kenikmatan hilal yang ada dalam mencoba, hari ini mencoba dan sebagainya. Untuk hari berikutnya dia mencoba lagi, itu kenikmatan yang sama tidak didapatkan dalam dosis yang sama, sehingga dia akan meningkatkan dosisnya. Mungkin awalnya hanya ekstasi, nanti akan meningkatkan dengan sabu-sabu, besoknya lagi putau dari lain sebagainya. Artinya di kenikmatan yang sama dengan satu pakai yang sama, kenikmatan tidak didapatkan dengan masalah itu dia perlu dukungan. Dan tren kasus di HIV/AIDS saat ini banyak dari LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini adalah tantangan berikutnya yang menghancurkan. Kita harus paham bahwa nafsa HIV/AIDS, LGBT semuanya mempunyai ketentuan. Keterkaitan itulah yang mendasarkan banyak masalah yang mengikuti mereka, yang kemudian perlu dilakukan konseling. Konseling dilakukan untuk perubahan perilaku pada orang yang berisiko terinfeksi HIV. Faktor risiko terinfeksi HIV yaitu laki-laki dan wanita pekerja seks, memakai narkoba suntik, NASM dan transgender, orang yang melakukan seks tidak aman, orang yang mempunyai IMS dan STI, mendapatkan transfusi darah, infeksi dan tato yang tidak steril, dan pemakaian transfusi. Bagaimana virus tidak masuk? Awalnya virus HIV berbentuk RNA. Ketika dia masuk dan dia akan mampu disebarkan CD4. Ibaratnya virus HIV itu ada di respir CD4. Kemudian setelah menempatkan genetik dibantu oleh enzim resiotit transition segmen dan diksmasi, membuat ADNA tidak nyaman di rumah sakit. Faktor yang mempunyai stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS yaitu HIV/AIDS penyakit mematikan, HIV/AIDS penyakit karena perbuatan masih sesuai faktor tidak bertanggung jawab. Orang dengan HIV/AIDS sebagai merupakan penyakitnya, kekurangan pengetahuan yang sangat tentang cara penularan HIV. UCI merupakan tempat masuk awal orang baru ditahu dia transfusi HIV di konseling. Konseling namanya VCT yaitu konseling untuk orang-orang berisiko HIV/AIDS. Konseling adalah sebuah proses membantu seorang dalam
pembelajaran menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan sesuatu hal tertentu, membantu klien mendorong dirinya sendiri. Konseling bisa bersifat individual, pasangan maupun keluarga. Kelompok tujuan dari konseling yaitu membantu setiap individu untuk bersatu dengan tanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan realistik, mengubah perilaku sendiri agar konstelasinya sesuai yang dikehendaki, menyediakan informasi faktual. Konseling bukanlah memberikan, mengatakan, mematahi, melakukan interogasi, melakukan pencarian atau searching, membuat pengakuan, mendoakan. Jadi konseling ini bagaimana memerdekakan pasien atas bisa menemukan pasien untuk mencapai solusi masalah dari alternatif yang ada diterima kepada dia. Konseling banyak berada dengan edukasi. Konseling bersifat rahasia, sedangkan edukasi tidak selalu rahasia. Kenapa penting konseling HIV/AIDS? Karena konseling mencegah dan perubahan perilaku, dapat mencegah penurunan dosis HIV, membuat banyak implikasi psikologi, sosial, fisik, dan spiritual. HIV mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. Peran perawat dalam kepatuhan obat ARF. Obat ARF adalah untuk orang AIDS, walaupun dapat kontraksinya. Obat ini tidak bisa membuat virus HIV menghilang. Tujuan pengobatan menentukan jumlah virus HIV secara maksimal, juga jangan panjang pengambilan status imunologik, pengambilan status imunologik, pengalikan kualitas hidup, menentukan mobilitas dan mortalitas, prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS dengan pengalaman gangguan nafsa. Dasar-dasar penting untuk menjadi konseling yaitu mendengarkan aktif, kontak mata, mengajukan pertanyaan, misalnya mengangguk, mendorong pembicaraan diteruskan, misalnya ya, memperkecil misalnya terisi terbisung, jangan mengerjakan sesuatu selagi konseling. Hargai perasaan klien, misalnya mempunyai Anda masalah sedih gitu. Mungkin pertanyaan menunjukkan pertanyaan misalnya seperti perhubungan tabung tertutup, bertanggung jawab pada klien. Lakukan ini dengan jelas, singkat dan jelas. Hening merupakan waktu yang ekonomis untuk berpikir ataupun yang diucapkan. Hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.